action, let's go. trouble 찾으러. Pertama, pendahuluan. Korelasi merupakan salah satu statistik inferensi yang menguji apakah dua variabel atau lebih mempunyai hubungan atau tidak. Terdapat 3 penggolongan berdasarkan jenis data dalam uji korelasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data nominal uji koefisien kontingens. Yang kedua, uji Kendall-Sperman. Yang ketiga, data rasio dan interval uji produk momen. Yang pertama, jika data semua variabel merupakan data nominal, contohnya data nominal, jenis kelamin, umur, pendidikan, maka digunakan uji koefisien kontingens. Yang kedua, jika data semua variabel merupakan data ordinal, contoh jenis data ordinal yakni pendapat tentang kepuasan pelanggan, dapat juga satu variabel merupakan data ordinal dan lainnya data rasio, maka digunakan uji Kendall. Dapat juga menggunakan uji Sperman. Yang ketiga, jika data semua variabel merupakan data rasio, contoh jenis data rasio yakni penjualan, data interval, maka digunakan uji produk momen persen. Terdapat 3 golongan pengujian korelasi berdasarkan data normal dan tidak normal, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut, yakni data berdistribusi normal, produk momen persen. Data tidak berdistribusi normal, Sperman, Kendall-Tau, dan koefisien kontingensi. Selanjutnya, statistik parametrik untuk menguji hubungan. Statistik parametrik digunakan untuk menguji dua variabel untuk mencari apakah kedua variabel tersebut berhubungan atau tidak, dengan catatan data harus berdistribusi normal. Jenis uji statistik parametrik digunakan untuk pengujian hubungan, yaitu korelasi produk momen person. Pengujian ini digunakan untuk menguji dua variabel apakah ada hubungan atau tidak. Dengan jenis data keduanya adalah sama, yaitu rasio atau interval dan berdistribusi normal. Rumusnya sebagai berikut. Mana nilai R dapat digunakan untuk melihat dua variabel tersebut berhubungan atau tidak dengan kriteria. Jika R hitung lebih dari R tabel dilihat pada tabel R, maka HO ditolak. Jika R hitung kurang dari R tabel dilihat pada tabel R, maka HO diterima. Melihat nilai koefisiensi korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antar variabel. Koefisiensi korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisiensi korelasi antara plus atau minus. Maka sifat korelasi yang pertama, korelasi positif berarti bahwa jika variabel X1 mengalami kenaikan, maka variabel X2 juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, korelasi negatif berarti bahwa jika variabel X1 mengalami penurunan, maka variabel X2 juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, 0,00 sampai 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah. Yang kedua, 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah. Yang ketiga, 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat. Yang keempat, 0,70 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat. 0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan kuat sekali. 1 berarti korelasi sempurna. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu statistik non-parametris untuk menguji hubungan. Statistik non-parametrik digunakan untuk menguji dua variabel untuk mencari apakah kedua variabel tersebut berhubungan atau tidak, dengan catatan data harus berdistribusi normal. Jenis uji statistik non-parametrik untuk pengujian hubungan yaitu korelasi koefisien kontingensi, Sperman-Rach, dan Kendall-Tau. Yang pertama, korelasi Sperman-Rach. Pengujian ini digunakan untuk menguji dua variabel apakah ada hubungan atau tidak dengan data ordinal dan data tidak harus berdistribusi normal. Rumus sebagai berikut. P sama dengan 1 dikurang 6 sigma BI kuadrat per 6
kali N kuadrat dikurang 1 dengan keterangan P sama dengan RHO, N sama dengan jumlah sampel, dan BI sama dengan pengurangan ranking X1 dengan ranking X2. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Ingin diketahui apakah ada korelasi antara kepuasan konsumen dengan lokasi bank Artamedia, di mana kepuasan konsumen dan lokasi yaitu nomor 1 sama dengan sangat tidak puas, 2 sama dengan tidak puas, 3 sama dengan puas, dan 4 sama dengan sangat puas. Data kategorikal ini semakin puas, angka semakin tinggi. Nah, dapat kita lihat pada tabel. Data tersebut kita kasih kode adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan konsumen adalah 3 dan lokasi sama dengan 3. Kedua, kepuasan konsumen adalah 3, lokasi sama dengan 3. Yang ketiga, kepuasan konsumen 4, lokasi 3. Yang keempat, kepuasan konsumen 3 dan lokasi 3. Yang kelima, kepuasan konsumen 3, lokasi 3. Yang keenam, kepuasan konsumen 3, lokasi 3. Yang ketujuh, kepuasan konsumen 4 dan lokasi 4. Yang ke-8, kepuasan konsumen 4, lokasi 4. Dan 9, kepuasan konsumen 2, lokasi 2. Dan 10, kepuasan konsumen 2 dan lokasi 2. Nah, untuk jawabannya kita dapat yaitu kepuasan yang pertama, kepuasan konsumen 3, lokasi 3, ranking X1 sama dengan 6, ranking X2 sama dengan 5,5, X1 dikurang X1, X2 atau BI sama dengan 0,5, BI didapat dari 6 dikurang 5,5, dan BI kuadrat sama dengan 0,25. Yang kedua, kepuasan konsumen 3, lokasi 3, ranking X1 6, ranking X2 5,5, BI 0,5, dan BI kuadrat 0,25. Yang ketiga, kepuasan konsumen 4, lokasi 3, ranking X1 2, ranking X2 5,5, BI sama dengan minus 3,5, dan BI kuadrat sama dengan 12,5. Dan yang keempat yaitu kepuasan konsumen 3, lokasi 3, ranking X1 sama dengan 6, ranking X2 sama dengan 5,5, XI dikurang X2, X1 dikurang X2 sama dengan 0,5, dan BI kuadrat sama dengan 0,25. Yang kelima, kepuasan konsumen 3, lokasi 3, dan ranking X1 sama dengan 6, ranking X2 sama dengan 5,5, dan BI sama dengan 0,5, dan BI kuadrat sama dengan 0,5. Dan nomor 6, kepuasan konsumen 3, lokasi 3, dan ranking X1 sama dengan 6, ranking X2 sama dengan 5,5, BI sama dengan 0,5, dan BI kuadrat sama dengan 0,25. Yang ketujuh, kepuasan konsumen 4, lokasi 4, ranking X1 sama dengan 2, ranking X2 sama dengan 1,5, dan BI sama dengan 0,5, BI kuadrat sama dengan 0,25. Nomor 8, kepuasan konsumen 4, lokasi 4, ranking X1 sama dengan 2, ranking X2 sama dengan 0,5, BI sama dengan 0,5, dan BI kuadrat sama dengan 0,25. Dan nomor 9, kepuasan konsumen sama dengan 2, lokasi sama dengan 2, ranking X1 sama dengan 9,5, ranking X2 sama dengan 9,5, BI sama dengan 0, BI kuadrat sama dengan 0. Dan nomor 10, kepuasan konsumen sama dengan 2, lokasi sama dengan 2, ranking X1 9,5, ranking X2 sama dengan 9,5, BI sama dengan 0, dan BI kuadrat sama dengan 0. Nah, ranking berasal dari, untuk data pada variabel kepuasan konsumen atau X1, ranking pertama adalah data 4, sedangkan data 4 ada 3, yaitu 1, 2, dan 3, sehingga 1 tambah 2 tambah 3 per 3 sama dengan 2. Urutan selanjutnya adalah data 3, ada 5, yaitu urutan 4, 5, 6, 7, dan 8, sehingga 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 per 5 sama dengan 6. Urutan selanjutnya adalah data 2, ada 2,
yaitu urutan 9 dan 10, sehingga 9 tambah 10 per 2 sama dengan 9,5. Begitu juga untuk variabel lokasi atau X2. P1 dikurang 6 dikali 14 per 990, maka didapat hasil yaitu 0,915. Apakah terdapat hubungan antara kepuasan konsumen dengan lokasi? Mengajukan kemungkinan jawaban HO sama dengan tidak terdapat hubungan antara kepuasan konsumen dengan lokasi. HA sama dengan terdapat hubungan antara kepuasan konsumen dengan lokasi. Kriteria: jika P hitung lebih besar dari P tabel atau lihat tabel RHO, maka HO ditolak. Jika P hitung lebih kecil dari P tabel atau lihat tabel RHO, maka HO ditolak. Keputusannya, jika P hitung atau 0,915 lebih besar dari P tabel atau lihat tabel RHO dengan N sama dengan 10, derajat kepercayaan 5% atau 0,648, maka HO ditolak sehingga terdapat hubungan antara kepuasan konsumen dengan lokasi. Selanjutnya, yang kedua, kendal tahu. Pengujian ini digunakan untuk menguji dua variabel, apakah ada hubungan atau tidak dengan jenis data ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Kelebihan teknik ini bila digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Koefisien korelasi kendal tahu sama dengan sigma A dikurangi sigma B dibagi N kali N kurang 1 dibagi 2. Dengan A yaitu jumlah ranking atas, B jumlah ranking bawah, dan N adalah jumlah anggota sampel. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Ingin diketahui apakah ada hubungan antara ranking kelas 6 SD dengan ranking kelas 3 SMP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 3 SMP sebanyak 15 orang dengan data sebagai berikut. Untuk langkah-langkahnya, yaitu judul penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara ranking kelas 6 SD dengan ranking kelas 3 SMP? Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel kelas 3 SMP. Kemungkinan jawabannya untuk HO yaitu tidak terdapat hubungan antara ranking kelas 3 SD antara ranking kelas 6 SD dengan ranking kelas 3 SMP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 3 SMP. Untuk HA-nya yaitu terdapat hubungan antara ranking kelas 6 SD dengan ranking kelas 3 SMP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 3 SMP. Untuk mencari perhitungan koefisien kendal tahu, yaitu yang pertama untuk mencari RA atau ranking atas, menggunakan patok R2. Contohnya pada pas sampel 1, nilai R2 adalah 2, maka angka di atas 2 setelah sampel pertama berjumlah 13, yaitu ranking 4, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 5, 6, 12, 14, 11, dan 16. Pada sampel kedua, nilai R2 adalah 1, maka angka di atas 1 setelah sampel kedua berjumlah 13, yaitu ranking 4, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 5, 6, 12, 14, 11, dan 16. Selanjutnya pada sampel ketiga, nilai R2 adalah 4, maka angka di atas 4 setelah sampel ketiga berjumlah 11, yaitu ranking 7, 8, 9, 10, 15, 5, 6, 12, 4, 11, dan 16. Selanjutnya pada sampel keempat, ranking nilai R2 adalah 3, maka angka di atas 3 setelah sampel keempat berjumlah 11, yaitu ranking 7, 8, 9, 10, 15, 5,
6, 12, 14, 11, dan 16. Selanjutnya, pada sampel kelima, nilai R2 adalah 7, maka angka di atas 7 setelah sampel kelima berjumlah ke 8, yaitu ranking 8, 9, 10, 15, 12, 4, 14, 11, dan 16. Dan yang terakhir, yaitu pada sampel ke-6, nilai R2 adalah 8, maka angka di atas 8 setelah sampel ke-6 berjumlah 7, yaitu ranking 9, 10, 15, 12, 14, 11, dan 16, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari RB atau ranking bawah, kita menggunakan patokan R2. Pada sampel pertama, nilai R2 adalah 2, maka angka di bawah 2 setelah sampel pertama berjumlah 1, yaitu ranking 1. Pada sampel kedua, nilai R2 adalah 1, maka angka di bawah 1 setelah sampel kedua berjumlah 0, tidak ada. Pada sampel ketiga, nilai R2 adalah 4, maka angka di bawah 4 setelah sampel ketiga berjumlah 1, yaitu ranking 3. Pada sampel keempat, nilai R2 adalah 3, maka angka di bawah 3 setelah sampel keempat berjumlah 0, tidak ada. Pada sampel kelima, nilai R2 adalah 7, maka angka di bawah 7 setelah sampel kelima berjumlah 2, yaitu ranking 5, 6. Pada sampel ke-6, nilai R2 adalah 8, maka angka di bawah 8 setelah sampel ke-6 berjumlah 2, yaitu ranking 5, 6, dan seterusnya. Setelah dihitung secara keseluruhan, maka dapat disajikan data sebagai berikut, seperti yang Anda lihat pada tabel di samping saya. Pada tabel terdapat sampel 15 sampel, ranking SD kelas 6 R1, ranking SMP kelas 3 R2. Jumlah RA 13 didapat setelah kita mencari ranking atas dengan menggunakan patokan R2, dan jumlah RB 1 didapat dari setelah kita mencari ranking bawah dengan menggunakan patokan R2. Untuk menguji dua variabel apakah berhubungan atau tidak dengan jenis data ordinal dan tidak harus berdistribusi normal sebagai berikut. Koefisien korelasi kendal tahu sama dengan 87 kurang 17. 87 didapat dari jumlah keseluruhan RA, 17 didapat dari jumlah keseluruhan RB dibahagi 15 dalam kurung 15 kurang 1 bahagi 2. 15 dapat dari jumlah anggota sampel sama dengan 70 bahagi 105. Koefisien korelasi kendal tahu sama dengan 0,6667. Melihat nilai koefisien korelasi kendal tahu sebesar positif 0,6667, artinya hubungan antara ranking SD kelas 6 dengan ranking SMP kelas 3 positif, yaitu jika ranking SD kelas 6 semakin baik, maka ranking SMP kelas 3 juga semakin baik. Hubungan antara dua variabel tersebut kuat karena mendekati yang pertama mengambil keputusan atau pengujian hipotesis. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut, Z sama dengan koefisien korelasi kendal tahu bahagi akar 2 dalam kurung 2 kali N tambah 5 bahagi 9 kali N dalam kurung N kurang 1. Z sama dengan 0,6667 dibahagi akar 2 kali dalam kurung 30 tambah 5 bahagi 135 kali dalam kurung 15 kurang 1 sama dengan 0,6667 bahagi akar 0,037 sama dengan
0,6667 dibahagi 0,1923, hasilnya dapat 3,466. Pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara set hitung dengan set tabel. Apakah terdapat hubungan antara ranking SD kelas 6 dengan ranking SMP kelas 3? HO sama dengan tidak terdapat hubungan antara ranking SD kelas 6 dengan ranking SMP kelas 3. HA sama dengan terdapat hubungan antara ranking SD kelas 6 dengan ranking SMP kelas 3. Kriteria: jika set hitung lebih dari set tabel sama dengan HO ditolak. Maka sebaliknya, jika set hitung kurang dari set tabel sama dengan HO diterima. Maka jika set hitung dalam kurung 3,466 lebih dari set tabel dalam kurung 1,65 sama dengan HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat hubungan antara ranking SD kelas 6 dengan ranking SMP kelas 3. Set tabel dapat dilihat pada kurva normal dengan set. Taraf kesalahan 5%, uji satu sisi. Dalam kurung 0,5 kurang 0,5 sama dengan 0,45. Jadi, set tabel 1,65. Yang ketiga, koefisien kontingensi. Pengujian ini digunakan untuk menguji dua variabel apakah berhubungan atau tidak dengan jenis data nominal dan tidak harus berdistribusi normal. Rumusnya sebagai berikut: X kuadrat sama dengan sigma R I sama dengan 1, sigma K, C sama dengan 1. Dalam kurung OPIJ tambah EIJ pangkat 2 bahagi EPIJ. Atau C sama dengan akar X kuadrat bahagi N tambah X kuadrat. Keterangan: C sama dengan koefisien kontingensi, X kuadrat sama dengan C kuadran, N sama dengan jumlah anggota sampel. Kita masuk pada contoh soal. Ingin diketahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi dengan sampel sebanyak 29 orang. Dengan data sebagai berikut. Seperti yang dapat Anda lihat pada tabel di samping saya ini, pada tabel terdapat 29 sampel. Tingkat pendidikan ada SMA, S1, S2, S3, dan profesi ada sebagai ibu rumah tangga, karyawan, dosen, dan menteri. Atau bisa dibuat tabulasi silang sebagai berikut ini. Pada tabel di samping saya ini. Langkah-langkahnya, judul penelitian dapat dirumuskan apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi. Kemungkinan jawaban HO sama dengan tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi. HA sama dengan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi. Mengambil keputusan atau pengujian hipotesis. Seperti gambar di bawah, keempat sampel yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga adalah 6 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10 dibagi 29. 29 adalah jumlah dari keempat sampel. 10 dibagi 29 sama dengan 0,345. Keempat sampel yang berprofesi sebagai karyawan adalah 1 tambah 8 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11 dibagi 29 sama dengan 0,379. Selanjutnya, keempat sampel yang berprofesi sebagai dosen adalah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 1 sama dengan 5 dibagi 29 172.
Berikut, keempat sampel yang berprofesi sebagai menteri adalah 0, tambah 0, tambah 1, tambah 2 sama dengan 3 dibagi 29 sama dengan 0,103. Masing-masing FH atau frekuensi yang diharapkan kelompok yang berprofesi pertama yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. 1. H SMA sama dengan 0,345 kali 7 sama dengan 2,415. Kedua, FH S1 sama dengan 0,345 dikali 10 sama dengan 3,45. Ketiga, FH S2 sama dengan 0,345 kali 7 sama dengan 2,415. Keempat, FH S3 sama dengan 0,345 kali 5 sama dengan 1,725 sama dengan 10,005. Yang berprofesi karyawan. FH SMA sama dengan 0,379 kali 7 sama dengan 2,653. Kedua, FH S1 sama dengan 0,379 dikali 10 sama dengan 379. Ketiga, FH S2 sama dengan 0,379 dikali 7 sama dengan 2,653. Keempat, FH S3 sama dengan 0,379 kali 5 sama dengan 1,895 sama dengan 10,991. Ketiga, yang berprofesi sebagai dosen. FH SMA sama dengan 0,172 kali 7 1,204. FH S1 sama dengan 0,172 kali 10 sama dengan 1,72. FH S2 sama dengan 0,172 dikali 7 sama dengan 104. Keempat, FH S3 sama dengan 0,172 kali 5 sama dengan 0,86. Hasilnya semua adalah 4,988. Selanjutnya yang berprofesi sebagai menteri, H SMA sama dengan 0,103 kali 7 sama dengan 0,721. FH S1 sama dengan 0,103 kali 10 sama dengan 1,03. FH S2 sama dengan 0,103 kali 7 sama dengan 0,721. Keempat, FH S3 sama dengan 0,103 kali 5 sama dengan 0,515. Jumlah keseluruhan adalah 2,987. Selanjutnya pada tabel berikut adalah jumlah keseluruhan dari sampel SMA, S1, S2, dan S3. Bisa kita lihat pada rumus berikut. Pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara X pangkat 2 hitung dengan X pangkat 2 tabel. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi? Kemungkinan jawaban adalah HO sama dengan tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi. HA sama dengan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi. Kriterianya adalah jika X pangkat 2 hitung lebih dari X pangkat 2 tabel sama dengan HO ditolak. X pangkat 2 hitung lebih dari X pangkat 2 tabel sama dengan HO diterima. Selanjutnya adalah mencari X2 tabel dengan rumus berikut. Dari rumus sebelumnya kita dapat melihat nilai koefisien kontingensi sebesar positif 0,691, artinya hubungan antara tingkat pendidikan dengan profesi. Jika tingkat pendidikan makin tinggi, maka profesi semakin tinggi. Hubungan antara dua variabel tersebut kuat karena mendekati 1. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러